Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah bersama kami, alhamdulillah, Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir Sama-sama, lagi Mas di Ali. Tawakal. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz Muhammad Ziyad sudah hadir bersama kami seorang narasumber, kami sapanya sebagai Ibu Gina. Assalamualaikum Ibu Gina. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, terima kasih juga Ibu Gina sudah hadir di Tawakal. Jadi Ibu Gina datang ke sini punya permasalahan hidup seperti apa yang kita bisa bantu nanti Pak Ustadz Ziyad, silakan. Jadi begini, saya punya cerita saat rumah tangga saya, permasalahan di rumah tangga saya. Waktu itu tiba-tiba suami saya berubah. Berubah tuh maksudnya berubah apa? Sikapnya kah atau yang lainnya gitu? Jadi karena kebetulan kami belum dikaruniai anak, suami memang pengen banget punya anak, termasuk saya gitu. Pengen punya anak. Kita udah cek ke dokter, alhamdulillah sehat. Lalu ke alternatif setelah pernikahan kami lama itu enggak Lamanya suami. berapa tahun, Pak? Ya, Berapa tahun lama maksudnya? sebenarnya enggak terlalu lama Pak Ustadz, baru 1 tahun. Tiba-tiba setelah kita enggak dikarunia anak, suami mulai emosional. Emosional, mohon maaf, emosionalnya sudah menggunakan kekerasan kah atau emosionalnya sebatas baru marah-marah saja? Awalnya begitu, tapi lama-kelamaan dia mulai berani mukul saya. Pak Ustadz, mungkin apa yang menimpa Ibu Gina Iya. juga banyak kasus lainnya Betul. di luar, begitu mendambakannya rumah tangga, Iya. kehadiran seorang anak, tapi Allah belum menitipkan nih Pak Iya. Ustadz. Gimana harus menyikapinya Pak Ustadz? Iya, kasus Mbak Gina ini kalau kita lihat dalam perjalanan orang-orang yang berumah tangga, sungguh masih sangat pendek, baru 1 tahun kan. Ada, kalau kita baca, ada tokoh nasional kita, orangnya sangat agamis sekali, itu 12 tahun baru dikarunia anak. Jadi waktu itu beliau kuliah di Amerika, jadi selama masa 10 tahun itu luar biasa ada kegundaan yang mendalam, tapi dia tidak pernah putus asa melakukan ikhtiar. Sampailah di dalam biografi beliau di coba buku itu menyebutkan hingga sampai umroh itu beberapa kali, kemudian berdoa di depan Multazam depan Ka'bah itu dengan penuh keterseduhan yang luar biasa. Dan ternyata sepulang dari sana 6 bulan kemudian ada kabar baik, dan kemudian tes di rumah sakit ternyata positif. Artinya ini jaraknya sudah 12 tahun. Jadi kalau kasus Mbak Gina tadi baru 1 tahun, tentu ini juga menjadi pelajaran kepada para suami bahwa urusan apa itu dikaruniai anak atau tidak itu semata-mata dalam menyangkut qadha dan takdir Tuhan. Jadi ketika itu kemudian kita menyalahkan istri kita, atau sebaliknya misalkan seorang istri menyalahkan suami mungkin gak subur dan seterusnya, maka itu sudah menyangkut takdir Tuhan. Disinilah pentingnya kesabaran dan berikhtiar seraya memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepercayaan untuk menitipkan amanahnya berupa karena anak ini. Jadi kasus Mbak Gina ini tidak selayaknya seorang suami dan tidak hanya suaminya Mbak Gina atau suami siapapun, para pemirsa sekalian, kita tidak bisa kemudian memvonis menyalahkan posisi istri kita, apalagi mohon maaf sudah melakukan tindakan kekerasan kepada istri, yaitu kemudian emosionalnya meningkat hanya karena itu. Apalagi ini baru 1 tahun, tentu ini masih usia yang sangat pendek. Dan Allah, kalau kita berikhtiar, insya Allah Allah juga akan memberikan titipannya, dan tentu kita diminta untuk bersabar. Iya, Bagina, waktu yang mukul itu kejadiannya kapan? Waktu itu saya kan kerja. Saya sering pulang malam karena ada meeting, tapi sebelumnya saya selalu izin kalau mau ada meeting, saya selalu telepon kalau saya ada meeting, jadi telat. Tapi Di ujung telepon itu dia mengizinkan? iya, tapi setiap saya datang telat, dia selalu marah-marah dan mukul saya. Alasannya saya alasan aja gitu pulang malam. Assalamualaikum Mas. Dari mana aja kamu? Hah?
Aku habis pulang kerja, Mas. Kok jam segini baru pulang? Hah? Ngapain aja? Iya, tadi kan aku udah izin sama kamu bakalan pulang telat. Karena aku ada meeting, Mas. Kalau ngomong perhatiin gua. Hah? Gua paling nggak suka kalau lu pulang malam kayak gini. Hah? Sebenarnya kerja apaan sih lu? Iya, aku kan udah izin sama kamu, Mas. Kalau aku tuh ada meeting. Oh, udah berani ngelawan lu ya? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Sekali lagi lu denger ya. Kalau gua paling nggak suka kalau lu pulang larut malam kayak gini. Hah? Gua nggak peduli mau lu meeting kayak mau nggak kayak, gua nggak peduli. Tugas lu itu di rumah. Hah? Nah, Mbak Gina sendiri kerjanya apa? Saya sebagai administrasi dan suami saya sebagai bos angkot. Suami sebagai bos angkot, Iya. maksudnya punya usaha angkot. Iya. Oke. Nah, waktu dia marah, dia yang masih keingetan sama Mbak Gina, dia ngomong apa nih pada saat Mbak Gina pulang telat? Padahal sudah izin kan ya? Iya. Dia ya selalu ujung-ujungnya masalah tidak punya anak. Dan dia selalu menuduh saya yang mandul. Hal ini sesungguhnya kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita bisa mendapatkan kisah bagaimana kisah Nabi Nabi Yakub misalkan yang lama baru karena anak, kemudian Nabi Zakaria, bahkan Nabi Zakaria itu sudah di Al-Quran dinyatakan istrinya tuh akhir, wah dia tidak mungkin hamil ya Allah karena dia sudah akhir mandul karena sudah bertahun-tahun puluhan tahun, bahkan sementara usia beliau itu adalah sudah usia senja, usia tua. Tetapi kata Allah kalau aku sudah menghendaki maka nanti tidak ada yang tidak memungkinkan. Bagaimana tandanya ya Allah? Kemudian dikasih isyarat di dalam surat Al-Imran itu nanti tandanya begini, nanti tidak akan bisa ngomong berapa hari, maka berarti disulah istrimu adalah mandul. Jadi ini adalah contoh, dan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam, dia berada di mihrab berdoa yang luar biasa kepada Allah, memohon agar diberikan keturunan karena bagi beliau ini keturunan tidak semata-mata anak tetapi akan melanjutkan perjuangan dakwah. Lah, ini saya kira ini juga menjadi pelajaran pada suami bahwa pasangan suami istri punya anak itu tidak sekedar keturunan, tetapi ini adalah menjadi pelanjut perjuangan ayah. Kalau orang ayah misalnya seorang berbisnis, maka pelanjut bisnisnya tentu bisnis yang dituntun dalam agama yang ada nilai manfaatnya. Lah, melihat tadi Mbak Gina tadi, sesungguhnya suami istri ketika istrinya sudah pamit dari rumah dan suami mengizinkan, maka ini sudah dalam naungan ridhonya, dalam mana kerelaan dari seorang suami, maka suami tidak diperbolehkan lagi kemudian menunjukkan rasa marah, kecewa dan seterusnya pelampiasannya. Apalagi tadi dari cerita Mbak Gina sudah muncul tuduhan tadi, wah Anda mandul maka seperti ini. Harus difahami, mandul dan tidak mandul itu adalah menyangkut takdir Tuhan. Dan ketika kita menyalahkan pada pihak istri kita, mungkin kita tuduh dia mandul, maka itu berarti sama dengan kita menggugat takdir Tuhan kepada istri kita dan juga kepada diri kita. Itu maknanya berarti kita telah melahirkan apa yang dimaksud dengan suudzon kepada Allah, dan suudzon kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Yang harus ditambahkan adalah kita harus memiliki sikap husnudzon kepada Allah. Justru dalam posisi yang semacam ini, seorang suami harus membesarkan hati pada istri supaya istrinya memiliki semangat, tidak berputus asa. Sebab tidak ada rasa duka yang mendalam bagi seorang istri ketika sudah berkeluarga, kemudian sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai, itu bagi seorang istri tanpa suami mengatakan sesungguhnya sudah merupakan penderitaan batin seorang istri. Apalagi dalam kasus ini misalkan seorang suami kemudian melakukan tekanan, kemudian marah, emosi yang luar biasa. Tentu ini adalah cara-cara yang tidak dibetulkan dalam Islam. Jadi mari sama-sama kita kembali mentauladani para kisah-kisah Nabiullah, para salafus soleh yang memberikan teladan bagaimana dalam menghadapi istri ketika sedang diuji. Apalagi ini sekali lagi baru 1 tahun. Ya, Mbak Gina, mohon maaf saya boleh tanya ini nggak? Pendapatannya besaran Mbak Gina atau suami? Untuk pendapatan mungkin besaran saya. Besaran Mbak Gina. Mungkin nggak pernah ngebahas gitu, mungkin barangkali nih suaminya harga dirinya merasa terganggu karena Mbak Gina pendapatannya lebih besar gitu, ada rasa iri di situ? Enggak, Nggak kita ada. udah
sebelum menikah sudah saling tahu. Sudah saling tahu, artinya sudah itu. Jadi intinya adalah murni memang karena belum dikaruniai anak ya. Iya. Oke, nah Mbak Gina saya mau tanya dong, kalau nafkah lahir dan batin semua sudah dipenuhi sama suami? Awalnya ngasih, lama-kelamaan mulai sedikit. Tapi saya nggak mempermasalahkan. Karena namanya juga usaha ya Mas. Oke. Kalau untuk batin? nafkah batin, setelah dia mulai begitu, dia mulai jarang pulang. Pernah dia nggak pulang 3 hari. Saya tanya, pas dia pulang itu saya tanya kemana itu. Dia bukannya menjawab dengan benar, malah ngamuk dan mukul-mukul saya. Mas kamu habis dari mana aja? Mas jawab dong pertanyaan aku. Kamu tuh habis dari mana? 3 hari kamu gak ada kabar, terus kamu juga gak bisa dihubungin, Mas. Risik lu, tau nggak? Terserah gua mau kemana juga, bukan urusan lu. Iya, cuman aku khawatir sama kamu. Aku takut kamu tuh kenapa-napa di luar sana. Lo mau tahu kenapa gue pergi? Gue ini stres di rumah. Apalagi kalau harus mikir kalau lu nggak ambil juga. Lu itu mandul, ngerti lu? Jadi kamu nuduh kalau aku mandul? Kenapa? Emang bener kan? Kalau lu itu mandul. Mas, tega ya kamu. Kita berdua itu udah cek ke dokter. Dan kata dokter kita berdua sehat-sehat aja. Jadi kalau seandainya kamu nuduh aku mandul, aku juga bisa dong nuduh kamu mandul juga. Lu denger ya? Gue bosan di rumah setiap hari ketemu lu. Apalagi harus mikir kalau lu nggak bisa ambil juga. Lu itu mandul. Ngerti lu? Enggak, kamu Mas. Dan ujung-ujungnya selalu membahas masalah anak. Insya Allah. Nih Pak Ustadz, intinya sudah tahu istrinya lebih besar pendapatannya, artinya untuk keuangan mereka nggak ada masalah, tapi memang murni karena faktor itu. Nah lalu bagaimana nih Pak Ustadz, seorang suami sikapnya harusnya seperti apa nih mengetahui istrinya udah bisa membantu gitu tugas yang dia sudah jalani? Harusnya kalau melihat yang disampaikan tadi, suaminya mestinya muncul rasa syukurnya kepada Allah. Pertama, karena dikaruniai istri yang bisa dalam tanda petik bisa membantu, yang seharusnya semua kebutuhan keluarga itu kan dipenuhi oleh pihak laki-laki, tetapi kan tidak semuanya bisa terpenuhi. Karena itulah Islam memberikan ruang kepada istri, bila istri mengaktualisasikan potensinya, kemudian bisa mendatangkan ekonomi dan bisa menambah kebutuhan ekonomi keluarga, maka fikih Indonesia membolehkan dan mengizinkan, dan tidak ada persoalan dalam konteks hukum Islam di sana. Itu artinya adalah tarodin, saling merelakan antara istri dan dan suami. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada kesepakatan. Memang sudah seharusnya dalam setiap mengambil keputusan apapun, suami dan istri itu saling bermusyawarah untuk mencari kesepakatan bersama. Jadi mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, kegiatan dalam rumah, kegiatan di luar rumah itu bagaimana sesungguhnya harus disebutkan. Nah, ketika memang otoritas penuh dalam keluarga, penanggung jawab utama mas'ulun an ro'iyatihi pada keluarganya itu adalah ada pada seorang suami. Tetapi bukan berarti suami ketika pergi kemana saja tidak boleh diketahui istrinya, tidak, itu salah besar. Jadi ketika tadi misalkan suaminya pergi sampai 3 hari tidak pulang dan kemudian Mbak Gina perlu tahu, saya kira ini juga kepada suami manapun itu juga perlu harus diketahui bahwa kepergiannya itu harus pengetahuan daripada istri. Apa masalahnya? Kita kan tidak tahu, mungkin ketika kita sedang keluar rumah tanpa pamit, kemudian tiba-tiba terjadilah musibah pada kita, apa yang terjadi? Pasti istri yang harus mencari-cari. Tetapi ketika sudah dikasih tahu, maka istri dengan mudah mengetahui, oh ini suamiku sedang menuju ke suatu tempat. Nah misalkan ini, naik ini, kendaraan ini. Berarti ketika suatu saat ada musibah kecelakaan, istri dengan mudah akan mengetahui dan melapor pada pihak yang berwajib. Itu yang pentingnya. Yang ketiga, izin tadi itu adalah bagian dari wujud tafahum, saling kefahaman, tarohum, saling kasih sayang kepada suami. Lah ibaratnya begini Mas Farid, jadi tanda-tanda suami untuk mencintai istri itu apa? Kalau dalam wujud sekarang adalah suami ada kerinduan akan istrinya, istri ada kerinduan kepada suaminya.
Wujud kerinduan itu apa? Saling menanyakan kabar, saling memberikan informasi. Itu adalah tanda-tanda sederhana yang ditunjukkan lah. Kalau kita lihat bagaimana teladan Rasulullah SAW, luar biasa. Pergi ke istri satunya saja itu menyampaikan kepada istri yang lainnya supaya apa? Mereka semua saling memahami. Yang kedua tadi disampaikan suaminya mulai main tangan. Ya. Para pemirsa sekalian, Rasulullah SAW di penghujung wafatnya ada 3 pesan yang disampaikan kepada para sahabat waktu itu yang membersamai Rasul SAW ketika menjelang sakaratul maut. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasulullah di antara 3 pesan itu, salah satu yang disebut itu adalah an-nisa. Wanita-wanita, jaga amanah yang terkait dengan wanita. Apa maknanya? Maknanya adalah tanggung jawab bagi seorang suami atas istrinya itu sangat besar sekali. Karena itu tidak diperkenankan dan diperbolehkan melakukan pemukulan. Kita bisa melihat kasus bagaimana Umar. Umar itu kenapa disebut nama Umar? Umar itu disebut sebagai singa jantan. Jadi ketika disebut singa jantan itu keberaniannya yang luar biasa karena Umar itu apa yang terjadi? Umar itu kalau udah di luar itu luar biasa, tapi ketika di dalam sama istrinya itu luar biasa menjaga kesopanan, santunan. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan Umar itu sering dimarahi dalam tanda petik, dimarahi istrinya karena mungkin diomeli ada beberapa, tapi Umar tidak pernah merespon dengan negatif. Bahkan ada sahabat lain tidak melapor kepada Sayyidina Umar, tetapi yang dilaporkan kasusnya sama terjadi pada Umar. Kemudian orang itu balik, Umar melihat langsung mengejar, wahai sahabat, apa yang terjadi denganmu? Tadi kau mau melapor padaku, tapi kenapa pergi? Wahai Umar, aku tadi ingin melaporkan hal yang sama. Aku sering dimarahi sama istriku. Aku tidak melaporkan kepadamu bagaimana pandanganmu dan hukum Islam. Tapi ternyata di rumah pun terjadi, ternyata kau pun sedang diomeli istrimu dan kau pun diam. Jadi bagaimana mungkin aku melaporkan sedangkan khalifah, presiden didiamkan? Apa yang dilakukan oleh Umar? Wahai sahabatku, tahukah kamu bagaimana mungkin aku bisa marah kepada istriku sedangkan dia telah memberikan karunia kepadaku. Dialah yang mencukupi dalam menjaga ketenanganku ketika aku tidak pergi. Dialah yang menjaga rumah tanggaku. Bagaimana mungkin aku sanggup marah pada dia? Junjung aku Rasul Muhammad SAW memberikan teladan bagaimana relasi dengan keluarga dan kepada istrinya. Jadi dalam kasus Mbak Gina tadi kita bisa memberikan berteladan kepada kasus Rasulullah dan kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Mbak Gina, dulu sebelum menikah apakah suami sifatnya pemarah seperti itu? Enggak. Enggak ya. Enggak. Nah kalau soal marah itu keluarganya Mbak Gina tahu nggak nih? Enggak, karena dulu sebelum menikah keluarga saya itu kurang setuju. Jadi saya takut untuk mengadu kalau misalnya mengadu ke mereka, takutnya Takut nanti disuruh benar cerai kan apa gitu. yang kita bilang gitu, takut Iya, akan karena keluar kan- omongan itu. Iya, karena menikah adalah tanggung jawab kita berdua. Ya lalu bagaimana dengan keluarga suami? Keluarga suami mertua itu udah tahu saat melihat saya dipukul dan dia ketahuan selingkuh. Dia selingkuh, ternyata selama yang dia keluar itu dia selingkuh. Iya. Kemudian reaksi dari keluarga suami gimana? Yang nggak bisa istilahnya nanya gitu dan dia mengaku kalau dia emang selingkuh. Tapi selingkuh. dari pengakuan itu, nah saya mau tanya Mbak Gina, ngelihat langsung nggak perselingkuhan dia? Pernah melihat Kapan dia. kejadiannya? Waktu itu saya pulang kerja, saya melihat dia sama perempuan yang sedang hamil, tapi saya nggak langsung sujon gitu. Setelah pulang, dia juga pulang, saya tanya baik-baik siapa wanita itu, bukannya jawaban yang saya dapat, dia malah ngamuk dan nuduh saya karena saya nggak bisa punya anak, nuduh saya mandul sambil pukul saya sampai kepala saya berdarah dicedotin ke tembok. Yang jadi pertanyaan adalah begini, Mbak Gina bisa mengambil kesimpulan dia selingkuh, tapi Mbak Gina cuma ngeliat dia berdua doang, nggak ada mohon maaf melakukan hubungan suami istri atau menemukan bukti-bukti yang kuat lainnya gitu? Nah, saya percaya dia gitu tadinya, meskipun saya udah melihat, saya nggak pernah istilahnya menganggap dia itu di belakang saya berkhianat. Nah terus setelah sampai suami mengaku dia berselingkuh, itu dari mana dia bisa ngomong gitu? Mbak Gina nanya apa ke suami? Saya nanya siapa wanita yang hamil itu, dan dia bilang kan dia pukul saya. Pas saya lagi dipukul, datang mertua menolong dan ditanya kenapa.
dia melakukan itu sama saya. Dia bilang karena saya nggak bisa menghasilkan anak dan dia udah menikah siri dengan wanita lain dan wanita itu sudah hamil sekitar 5-6 bulan. Mas, aku mau tanya deh sama kamu. Mau nanya apaan? Aku mau tanya, cewek yang hamil itu siapa ya yang tadi kamu bantuin? Kebanyakan nanya lu, berisik. Mas, jawab mas pertanyaan aku. Jadi lu beneran mau tahu? Hah? Iya, aku bener mau tahu lah. Dia itu istri siri gua. Kenapa? Jadi kamu udah nikah lagi, Mas, diem-diem. Mas, kamu tuh beneran tega ya. Mas, kamu tuh beneran tega Mas, sama aku, Mas. Makanya lu jangan sosokan banyak nanya sama gua. Astagfirullahaladzim, Ardi! Ardi! Ada apa ini? Ya Allah! Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu nak? Ardi! Kamu apain ini istri kamu? Bu, aku udah nikah lagi. Lagian saya suruh dia nggak bisa punya anak. Sekarang terbukti kan, bukan aku yang mandul, tapi dia yang mandul. Tapi kamu nggak boleh begitu. Ini istri kamu, bukan orang lain. Bu, ibu juga mau marah. Bu, aku ini stres nggak bisa punya anak. Hah, sekarang terbukti kan, wanita yang aku nikah itu sedang hamil anak aku. Nggak kayak dia. Ibu ini juga perempuan, Ardi. Kamu nggak boleh begitu. Aku udah punya dari Mas Ardi. Mungkin emang aku yang nggak bisa kasih anak, Bu. Tapi gini, nggak apa-apa, Bu. Yang penting Mas Ardi bahagia punya anak, Bu. Ah, udahlah, pusing. Ardi! Berarti yang ditemuin di rumah itu adalah sebenarnya istri sirinya yang dinikahi itu. Ya Allah nih, Pak Ustadz, cara suami yang seperti ini di mata agama seperti apa nih Pak Ustadz? Yang pertama saya ini menjelaskan begini Mas Farid ya. Iya. Memukul istri tanpa ada alasan pelanggaran agama atas yang dilakukan oleh istri, misalkan maksiat atau mungkar, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dan dilarang dalam agama. Maka ada kasus di dalam Al-Quran itu ketika ada istri-istrimu yang bermaksiat kepada Allah dan maksiat kepadamu, maka Al-Quran menyatakan apa? Itu namanya wanita-wanita nusyuz. Maka Al-Quran mengatakan apa? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi di tafsir dijelaskan mukul dalam makna mukul yang tidak bermakna menyakiti atau melukai. Itu sekedar memukul untuk membuat dia terdidik pada dia. Dan kalau ini tidak bisa, baru wasarihu nasarohan jamilah. Pisahkan dia, artinya ceraikan dia, tapi cerai dengan cara yang baik, tidak boleh melakukan ini. Lah ini Mbak Gina tidak ada unsur satupun yang terpenuhi dari aspek itu. Maka suami-suami yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan misalkan kasus Mbak Gina ini, tentu ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama dan sangat dimurkai dalam agama. Yang kedua, yang dilakukan oleh suaminya tadi dengan cara terus-terusan menjadikan alibi bahwa praktek perlakuan dia itu karena disebabkan misalkan Mbak Gina nggak punya keturunan. Sekali lagi jangan bermain dengan takdir Tuhan. Ini adalah wilayah kudro Allah, wilayah takdir Tuhan. Ketika kita menuduhkan perempuan-perempuan semacam ini, istri-istri misalkan, kemudian dengan alasan Anda tidak punya anak, kemudian suami semaunya, maka Anda akan berhadapan dengan urusan Tuhan. Itu harus hati-hati. Akan banyak cara, kasus-kasus yang serupa semacam ini. Jadi tidak bisa dibedulkan alasan ini. Tapi kalau misalkan istrinya ini sakit, kemudian tidak ada ruang untuk melakukan, mohon maaf, misalkan pelayan kebutuhan batinnya sehingga tidak ada ruang untuk berketurunan, itu masih bisa dibetulkan dalam agama. Tetapi kasus ini sehat walafiat hanya karena ini, apalagi baru 1 tahun sekali lagi, ini belum lama. Kasus-kasus ambiya Allah, para soleh, tokoh-tokoh banyak yang semacam ini. Yang ketiga, yang dilakukan oleh suami Mbak Gina tadi, misalkan nikah siri kemudian tiba-tiba membawa istri pulang, kemudian diketahui mohon maaf hamil misalkan, tentu ini adalah bukan cara yang baik. Cara yang baik memang tidak ada satu naskah teks pun yang mengharuskan, saya ulangi, tidak ada satu naskah pun yang mengharuskan seorang suami ketika menikah harus izin kepada istri, tidak ada.
Kalau kita lihat seperti itu. Tetapi etiknya, tentu misalkan pada Nabi SAW itu memberitahu, menyampaikan pada istri yang lain itu supaya diketahui, sehingga ketika terjadi kasus tadi itu Mbak Gina tidak suudzon kepada suaminya, dan juga wanita tadi ketika dengan bertemu dengan Mbak Gina juga tidak melahirkan persoalan baru. Tetapi yang terjadi kasus-kasus semacam ini bermunculan. Karena itulah misalkan kalau di hukum negara, kompilasi hukum negara menjelaskan kalau ini menyangkut misalkan PNS atau aparatur sipil negara memang diharuskan harus izin pada istri yang pertama tadi. Karena apa? Ada konsekuensi hukum yang lainnya, maka diharuskan. Tetapi secara umum misalkan masyarakat sipil yang lain tidak ada, itu bukan berarti secara serampangan bisa melakukannya. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan ketika menyangkut masalah poligami, sekali lagi poligami itu tidak mudah dan seenaknya kemudian dilakukan, syaratnya sangat berat sekali. Jadi kasus Mbak Gina tadi sudah benar tadi ketika ada misalkan keluarga dari suami istrinya, maaf dari suaminya menyampaikan tadi itu sudah benar, paling tidak itulah bagian dari cara keluarga supaya bisa memberikan pengarahan, bisa membangun keluarga yang baik. Ya, Mbak Gina setelah tahu dia menikah lagi sempat cari tahu nggak sih siapa wanita itu? Iya, wanita itu perempuan malam. Nah, setelah Mbak Gina tahu, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Mbak Gina? Saya nggak masalah di madu. Saya nggak minta cerai, nggak apa-apa di madu. Apalagi istrinya itu sedang hamil. Setidaknya saya punya anak juga meskipun dari dia gitu. Tapi istri-istrinya itu jahat sama saya. Jahatnya seperti apa Mbak Gina? Dia suka menghasut saya ke suami saya, dan akhirnya suami saya menceraikan saya. Menceraikan? Iya. Ya Allah. Tapi sebelumnya mohon maaf, tinggal seatap atau beda rumah? Iya, satu rumah. Tinggal satu atap Saya yang gitu? minta. Ya Allah. Ini Pak Ustadz sudah hadir ke dalam kehidupan rumah tangganya Mbak Gina, tapi istri-istrinya ini justru mengambil alih nih dalam tanda kutip rumah tangga itu Pak Ustadz. Jadi para pemirsa sekalian, ini Mbak Gina ini sosok wanita yang luar biasa. Seorang penyabar menghadapi kasus yang menimpa pada suaminya. Dan ketika ternyata suaminya menempuh tadi itu, menikah siri, kemudian membawa istrinya pulang, hidup dalam satu rumah lagi, satu rumah Mbak ya, satu rumah di situ, hanya beda kamar taruhlah begitu. Dan ternyata justru mengambil alih tadi, taruhlah misalkan mengambil alih urusan dominasi di rumah tangga tadi. Tentu inilah saya kira Mas Farid, kenapa orang berpoligami itu ada salah satunya adalah etiknya itu memberitahu tadi. Kalau hukum negara itu ada kewajiban, kalau sekali lagi hukum negara, kompilasi hukum negara Republik Indonesia menjelaskan harus izin pada istri yang pertama. Itu tujuannya tadi itu supaya mereka saling tahu, saling mengetahui, saling memahami dan tidak memicu konflik. Dan memang sangat dianjurkan supaya tidak dalam satu rumah, kecuali ini sudah dalam naungan religiositas, keagamaan yang sangat kuat, masing-masing punya pemahaman agama yang baik sehingga tidak memunculkan hal lain. Dan ternyata kan tadi muncul tadi, kemudian menimbulkan kasus baru, memunculkan kasus baru lagi, aduannya dari siri tadi diterima mentah-mentah oleh suaminya, dan kemudian akhirnya suaminya melakukan tindakan yang melampaui, kemudian akhirnya menceraikan Mbak Gina, yang padahal Mbak Gina tidak ada satupun alasan yang mendasari kemudian untuk diceraikan. Iya. Nah, Mbak Gina setelah bercerai, Mbak Gina tinggal sama orang tua atau ngontrak sendiri atau beli rumah sendiri? Enggak, saya nggak ngontrak. Ngontrak. Karena saya malu sama keluarga dan belum bisa melupakan rasa sakit saya. Nah, setelah bercerai masih ada kontak-kontakan sama suami? Sebelumnya enggak, tapi lama-kelamaan mungkin wanita itu udah lahiran ya. Tiba-tiba suami itu, mantan suami, menghubungi saya dan minta balikan. Minta balikan, minta rujuk gitu ya? Iya, minta rujuk. Terus alasannya apa dia tiba-tiba minta rujuk? Menurut dia, wanita itu hamil bukan anak dia. Tapi dia hanya menikah itu hanya semata-mata untuk uang. Untuk uang. Nah, kemudian Mbak Gina memutuskan untuk mau kembali sama dia? Kalau misalnya saya ditanya begitu, saya masih sayang sama dia.
Saya ngerti sifat dia begitu itu karena pengen punya anak. Tapi keluarga saya menentang, nggak boleh rujuk. Dan saya juga berpikir lagi, saya tidak mau disakiti lagi. Sampai sekarang masih menghubungi, masih berusaha? Masih, tapi tapi saya lebih memilih tidak. Oke, Pak Ustadz, apa yang langkah yang diambil Mbak Gina ini kalau dalam segi agama tepat atau tidak nih Pak Ustadz? Ya. Apakah lebih baik rujuk apa tidak? Itu tergantung pada Mbak Gina. Kalau misalkan Mbak Gina masih ada kasih sayang, ingin kembali, mudah-mudahan ada harapan baru, tentu agama memberi ruang, itu namanya talak rujuk tadi itu, yang ada kemungkinan untuk balik lagi. Tapi kalau misalkan memilih tidak balik, boleh apa tidak dalam agama? Tadi Mas Ferry bertanya gitu. Lah, ada beberapa syarat tadi yang terpenuhi. Dalam mana apa? Suaminya melakukan maksiat tadi dengan cara pergi malam tadi, kemudian tadi Mbak Gina mendapatkan saksi tadi, kemudian itu namanya suami sudah melakukan maksiat. Dan salah satu syarat orang untuk bercerai diizinkan itu adalah salah satu di antara suami maupun istri itu melakukan maksiat kepada Allah dengan cara perselingkuhan tadi itu. Yang kedua adalah melakukan kekerasan. Kekerasan itu bagian dari cara. Makanya tidak dibolehkan, apalagi tadi Mbak Gina tadi kemudian sampai kepalanya berdarah, itu sekali lagi itu adalah tindakan mungkar dari seorang suami pada istrinya. Dan sekali lagi Rasulullah mencela kepada suami-suami yang berlaku kasar KDRT kepada istrinya. Rasul pernah menyampaikan, sebaik-baik kamu di antara kamu sekalian adalah khairukum li ahlikum, orang yang terbaik, khiyarukum li ahlikum, orang yang terbaik perangai, perilakunya, akhlaknya kepada istri-istrinya. Itu menandakan Rasul tidak mengizinkan para istri itu dipukul, kecuali istri yang melakukan maksiat, itu pun memukulnya tidak memukul menyakiti. Itu adalah contoh dalam kaitan ini. Bahkan Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayat hadis itu menjelaskan cara memukul itu, bahkan Imam Hambal itu menyebutkan sapu tangan, kamu nakal ya. Kira-kira itu menunjukkan nilai pendidikannya, bukan ditonjolkan. Jadi kalau tadi berkaitan dengan Mbak Gina tentang rujuk apa tidak, itu sepenuhnya ada Mbak Gina. Agama membolehkan kalau mau rujuk boleh, itu lebih baik. Kalau misalkan tidak karena melihat tadi kasus-kasus yang sangat berat, itu juga dibolehkan. Ya, Mbak Gina sekarang masih sendiri atau masih sendiri? Nggak ada niatan untuk membuka hati untuk orang lain? Belum. Kenapa? Saya masih ada rasa trauma dan takut. Masih ada rasa trauma dan takut. Oke, ini terakhir Pak Ustadz untuk Mbak Gina sendiri. Tapi mohon maaf, Mbak Gina tetap ingin membina rumah tangga kan ke depannya? Iya. Ingin memimpikan punya seorang anak kan? Oke, Pak Ustadz, untuk Mbak Gina ini doa apa nih harus dipanjatkan Mbak Gina nih untuk menghilangkan trauma-trauma yang sudah ada nih? Karena kan idealnya Mbak Gina memang memimpikan sebuah rumah tangga dan juga dikaruniai anak. Kalau di dalam surat Al-Furqan itu kan menjelaskan begini Mas Farid. Salah satu doa itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini tentu kalau kita lihat dhamirnya ini karuniakanlah pada kami istri-istri, tentu tidak hanya istri-istri, bagi seorang istri juga ya Allah karuniakan aku suami dan anak-anak keturunan, kan begitu. Keturunan-keturunan yang soleh yang kelak menjadi pemimpin. Jadi kalau kasih Mbak Gina memang mengalami kasus rumah tangga, apalagi sudah sempat bercerai seperti ini, memang berat sekali, memulihkan psikis. Tapi yakinlah Mbak Gina usia masih muda, yakinlah bahwa Allah sunnatullah itu kan setiap manusia kan diberi berpasang-pasangan. Dan Mbak Gina harus mempunyai keyakinan bahwa salah satu di antara sunnah Rasul itu berkeluarga. Yakinlah masih banyak Allah memberikan jodoh-jodoh yang untuk Mbak Gina, maka yakin dan bertawakallah kepada Allah selain berdoa kepada Allah. Dan memang tidak ada doa secara khusus, tapi yang doa yang banyak dianjurkan, misalkan Robbi Auzina nashkur ni'mataka amtalai wala walida, itu juga dalam makna untuk memohon seperti itu. Dan baca ayat-ayat Al-Quran itu adalah bagian dari memohon, mudah-mudahan Allah berikan. Dan doa sekemampuan menurut bahasa Mbak Gina, mudah-mudahan Allah berikan calon pendamping yang soleh, yang solihah. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal qanitina wal qanitat, orang laki-laki baik berpasangan dengan perempuan baik. Jadi berpatokan seperti itu. Yang ketiga, berhusnudzon kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk Mbak Gina. Jadi menanti pada saatnya yang indah, mungkin Allah belum berikan. Ini adalah bagian dari tahap awal, DP-nya lah kira-kira memberikan pelajaran Mbak Gina. Yang keempat, tadi ada pelajaran Mas Farid untuk kita semuanya. Mbak Gina tadi menikah kan tanpa seizin
tanpa orang tua. Ini juga memberikan Tanpa restu pelajaran. orang tua. Sebaiknya dalam pernikahan itu tidak hanya menikahkan dua pasangan suami istri, tapi juga mengawinkan dua keluarga besar. Jadi ada apa-apa mesti harus izin kepada orang tua supaya ketika terjadi seperti ini orang tua akan membackup, orang tua akan berikan proteksi pada kita. Saya kira itu Mas Farid. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Bagina coba dijalankan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik lagi ya Bagina ya. Baik, terima kasih sudah hadir di Tawakal Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.